Halo Mina, kembali lagi bersama Anime di TV. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar kalian melihat notifikasi mengenai video terbaru dari channel Anime di TV. Sebelumnya, Anime di TV ingatkan kembali bahwa ini adalah konten full spoiler. Pembahasan Anime di TV tentang seri Tokyo Revenger ini tidak sepenuhnya benar, tetapi pembahasan dan teori Anime di TV tentang seri Tokyo Revenger ini berasal dari sumber yang sudah Anime di TV cantumkan pada deskripsi. Bagi kalian yang memiliki pendapat lain, silahkan isi pada kolom komentar atau ikut bergabung pada grup Anime di TV. Kita akan berdiskusi sama-sama. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Pertarungan yang ditunggu-tunggu para penggemar akhirnya sudah diperlihatkan pada beberapa leaks atau panel manga Tokyo Revenger Chapter 249. Pada Chapter 248 kemarin, para penggemar diperlihatkan mengenai pertarungan para kapten dan wakil kapten antara geng Tokyo Manji generasi kedua melawan geng Kanto Manji. Selain hal yang memperlihatkan mengenai pertarungan, Tokyo Revenger Chapter 248 juga memperlihatkan mengenai pertemuan pertama kali Mitsuya dan Haitani bersaudara di masa lalu. Sekitar 13 tahun yang lalu, Mitsuya yang menghadiri festival Asabu dibuat kagum dengan kehadiran Haitani bersaudara yang juga sebagai pemimpin geng pada waktu itu. Mitsuya bahkan menyebut bahwa keduanya memiliki karisma yang kuat sebagai pemimpin. Sedangkan di masa sekarang, Mitsuya bersama dengan Hakai harus menghadapi Haitani bersaudara sebagai musuh. Pertarungan antara Mitsuya dan Hakai melawan Haitani bersaudara ini juga diperlihatkan sangat seru pada chapter kemarin. Haitani bersaudara masih menggunakan cara yang kotor untuk mengalahkan Mitsuya dan Hakai. Tetapi karena kekuatan Mitsuya dan Hakai yang bisa kita bilang sangat kuat, Haitani bersaudara pun sepertinya akan kesulitan melawan Mitsuya dan Hakai. Tentu saja pada chapter 249 akan memperlihatkan pertarungan yang lebih menarik antara Mitsuya dan Hakai melawan Haitani bersaudara ini. Selain pertarungan antara Mitsuya dan Hakai melawan Haitani bersaudara, kreator manga yaitu Ken Wakui juga tidak lupa untuk memperlihatkan sosok karakter wanita overpower yaitu Kawaragi Senju. Sosok Senju juga diperlihatkan berhasil mengalahkan banyak anggota dari geng Kanto Manji, dan karena hal tersebut Senju juga harus berhadapan dengan sang kakaknya yaitu Sanju. Di luar prediksi para penggemar, Sanju merupakan orang penting di geng Kanto Manji, tetapi Sanju turun di arena baku hantam begitu cepat. Hal tersebut pastinya dikarenakan Senju sudah mengalahkan banyak anggota dari geng Kanto Manji, sehingga membuat Haruchio Sanju takut terhadap Kawaragi Senju karena dapat bertindak lebih jauh lagi. Bisa-bisa karena ulah Kawaragi Senju semua anggota geng Kanto Manji dikalahkan oleh Kawaragi Senju. Hal yang tidak kalah penting juga terjadi dalam chapter kemarin, yaitu pertarungan antara Wakasa melawan Inupi. Tentu saja pertarungan mereka akan menarik dan patut dinantikan pada chapter selanjutnya. Dalam spoiler Tokyo Revenger Chapter 249 nanti, pertarungan seru para kapten dari kedua geng tersebut masih terus berlanjut. Berdasarkan leak yang beredar di media sosial, ada beberapa hal yang akan Mimin bahas mengenai spoiler Chapter 249 ini. Pembahasan pertama adalah Mitsuya dan Hakai berhasil kalahkan Haitani bersaudara. Diperlihatkan bahwa pertarungan antara Mitsuya dan Hakai melawan Haitani Ran dan Haitani Rindo berlangsung sangat seru. Mereka menyerang satu sama lain. Bahkan Mitsuya dan Hakai terlihat kesulitan melihat kedua kakak adik tersebut. Hal itu tidak terlepas dari cara licik yang digunakan oleh Haitani bersaudara. Oleh sebab itu, baik Mitsuya dan Hakai terpojok dengan rencana licik keduanya. Dalam leak yang beredar, Mitsuya dan Hakai memiliki rencana untuk memisahkan keduanya.
sehingga yang tercipta adalah duel 1 lawan 1, sehingga cara licik dari duo Haitani bersaudara ini tidak bisa digunakan lagi. Di dalam leak, terlihat Hakai mendorong Haitani Rindo agar terpisah dari Haitani Ran. Kekuatan Hakai tersebut akhirnya berhasil memisahkan mereka. Hakai bahkan berhasil menghajar Rindau hingga ia terjatuh dan tak bisa bangun lagi. Diperlihatkan bahwa Haitani Rindau sudah modar dan tidak bisa untuk melanjutkan pertarungannya kembali. Di sisi lain, Mitsuya yang melawan Haitani Ran tidak mau kalah dengan Hakai. Mitsuya berhasil menyerang Ran di bagian perut dan kemudian menendang Ran. Karena kekuatan Mitsuya yang begitu besar sehingga membuat Haitani Ran terlempar cukup jauh. Mitsuya kemudian menyuruh Haitani Ran untuk kembali berdiri dan melanjutkan pertarungan. Tetapi Haitani Ran menyebut bahwa ia sudah tidak bisa lagi berdiri untuk melanjutkan pertarungan. Strategi yang digunakan Mitsuya dan Hakai untuk memisahkan Haitani bersaudara ini bisa dibilang sangat efektif karena berhasil mengalahkan mereka berdua. Jika dilihat dari panel manga tersebut, dapat dipastikan bahwa Mitsuya dan Hakai berhasil mengalahkan Haitani bersaudara yang terkenal karena kelicikannya dalam bertarung. Kekuatan overpower milik Mitsuya dan Hakai ini pastinya akan membuat terkejut kapten dan anggota lain dari geng Kanto Manji ini. Pembahasan selanjutnya adalah pertarungan antara Chifuyu Matsuno, sang wakil ketua geng Toman generasi kedua melawan Mochi. Sebelumnya, sosok karakter Chifuyu ini tidak terlalu banyak mendapat sorotan dari kameramen seri Tokyo Revenger ini. Pada beberapa chapter sebelumnya, hanya diperlihatkan Chifuyu terlalu banyak ngelamun dan ketika melihat Madara Mission bertindak serius, Chifuyu dan Akun mencoba untuk menghentikan sosok karakter Lord Sion ini. Tentu saja, hal tersebut dikarenakan sosok karakter Lord Sion ini memiliki kemampuan overpowernya di bidang bacot no jutsu. Di chapter 249 nanti, keduanya akan mendapatkan panggung yang cukup untuk dilihat para penggemar. Keduanya bertarung baku hantam sangat serius, sehingga mereka diperlihatkan babak belur. Mochi yang memiliki badan jauh lebih besar dari Chifuyu justru kelelahan menghadapi Chifuyu, dan Chifuyu sendiri masih terlihat kuat untuk melanjutkan pertarungannya. Tentu saja, sebagai seorang wakil ketua geng Toman generasi kedua, Chifuyu tidak akan pernah mau menyerah untuk menghadapi lawan-lawannya. Selain hal tersebut, Mochi sendiri juga heran melihat kekuatan Chifuyu dan bertanya-tanya mengapa Chifuyu bisa begitu kuat dalam hal baku hantam. Padahal dari sisi fisik, Mochi jauh lebih unggul dari Chifuyu. Akan tetapi, dari ketahanan bertarung, Chifuyu yang jauh lebih unggul. Di sisi lain, Chifuyu menjawab keheranan Mochi tersebut. Menurut Chifuyu sendiri, alasan ia tidak kalah dari Mochi disebabkan karena Chifuyu sendiri lebih kuat 100 kali dari Mochi. Chifuyu sendiri sudah mulai memiliki kemampuan bacot no jutsu seperti Takemichi. Kemudian, Chifuyu pun melancarkan satu pukulan terakhir pada Mochi. Pukulan Chifuyu tersebut Mimin beri nama dengan sebutan Gomu Gomu Ora Quick Hit. Mochi yang bertubuh besar seketika ambruk dengan pukulan keras dan cepat dari Chifuyu tersebut. Itulah penggalan duel antara Chifuyu melawan Mochi. Mimin masih belum tahu pasti apakah Chifuyu berhasil mengalahkan Mochi di sini. Tetapi bisa dilihat bahwa pukulan Chifuyu tersebut sepertinya merupakan pukulan terakhir yang membuat Mochi modar dan tidak bisa untuk melanjutkan pertarungannya. Pembahasan selanjutnya adalah pertarungan Kawaragi Senju dan Haruchio Sanju. Senju diperlihatkan kewalahan menghadapi kakaknya tersebut, tetapi sepertinya menurut analisa Mimin sendiri ada yang kurang beres mengenai pertarungan mereka. Senju yang memiliki julukan tak terkalahkan tidak mungkin terluka serius menghadapi Sanju, sedangkan Sanju sendiri diperlihatkan sama sekali tidak terluka menghadapi Kawaragi Senju ini. Jika Mitsuya dan Hakai serta Chifuyu cukup berhasil menghadapi lawan-lawannya, tetapi pada beberapa panel 249 ini tidak berlaku buat Kawaragi Senju.
Kawaragi Senju diperlihatkan kesulitan menghadapi kakaknya sendiri. Sebelumnya, Kawaragi Senju membantai banyak anggota dari geng Kantomanji, harus berhenti membantai karena dihentikan oleh kakaknya sendiri, yaitu Haruchio Sanju. Di dalam league, Senju terlihat kelelahan melawan sang kakak, bahkan kepalanya sampai mengeluarkan darah. Di sisi lain, Sanju sendiri masih berdiri dan tidak menunjukkan kelelahan. Mungkin saja karena Sanju jauh lebih kuat dari Senju, atau bisa jadi Senju kelelahan karena harus menghadapi 100 anggota Kantomanji terlebih dahulu. Di sisi lain, Sanju menyebut jika ia bisa mendominasi terhadap Senju karena ialah yang membesarkan Senju. Dan tentu saja Sanju tahu betul pergerakan Kawaragi Senju, sehingga Sanju sangat mendominasi pertarungan tersebut. Terus Min, bagaimana dengan pertarungan Wakasa dan Inupi? Sampai saat ini, leaks yang sedang beredar di media sosial belum memperlihatkan pertarungan antara Wakasa dan Inupi. Sedangkan pertarungan antara Takemichi dan Kakucho masih belum usai. Keduanya masih bertarung satu sama lain, sehingga pertarungan seru antara para kapten kedua geng besar ini akan terus berlanjut. Jadi, seperti itu ya Mina, pembahasan mengenai spoiler manga Tokyo Revenger chapter 249. Pembahasan spoiler ini masih belum bisa dipastikan 100% kebenarannya, karena belum ada informasi resmi mengenai Tokyo Revenger chapter selanjutnya. Bagi kalian yang ingin menunggu rilisan dari Tokyo Revenger chapter selanjutnya, silahkan ditunggu ya informasi selanjutnya dari channel Anime di TV. Dan apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, silahkan isi pada kolom komentar. Jadi kita akan berdiskusi sama-sama. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata Anime di TV ucapkan terima kasih ya. Bye-bye.